kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Honda PCX 160 2023 tipe CBS warna matte blue. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari PCX 160 2023 CBS warna matte blue. Jadi CBS warna matte blue sendiri adalah warna terbaru untuk PCX 2023 yang sebelumnya menggunakan warna grey atau abu-abu. Jadi buat kalian pecinta PCX warna grey di tipe CBS sudah tidak tersedia di versi 2023 karena grey dirubah menjadi warna matte blue di versi 2023 ini. Nah, motor ini dibanderol di harga 31.775.000 untuk OTR Bekasi. Langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilan yang dihadirkan oleh PCX 160 CBS warna matte blue ini. Jadi untuk warna matte blue sendiri di versi 2023 tersedia di versi CBS dan versi ABS. Namun perbedaannya di versi CBS matte blue-nya ini tampak terlihat lebih terang atau lebih muda. Sedangkan di versi ABS-nya matte blue-nya itu lebih tua dan terkesan gelap dan hampir ke hitam kawan-kawan. Jadi jika kita jejerkan atau sandingkan antara matte blue CBS dengan ABS itu berbeda. Di ABS lebih gelap ya untuk matte blue-nya. Nah untuk matte blue ini awalnya tersedia di ABS 2022. Jadi untuk PCX 160 ABS 2022 matte blue sekarang diturunkan ke versi CBS ini. Sedangkan untuk yang versi ABS terbarunya warna matte blue-nya berubah jika dibandingkan dengan versi yang sebelumnya atau versi 2022. Oke, kita akan bahas pelan-pelan dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian visornya ini menggunakan warna hitam atau smoke, tidak ada perubahan dengan dudukan plat nomor yang posisinya tepat berada di depan visornya. Kemudian ada balutan stripping menggunakan warna putih di sini ya, bertuliskan Honda. Untuk bodi bagian depannya full matte blue, sama sekali tidak ada balutan stripping. Kemudian di bagian headlampnya sudah menggunakan LED dengan desain yang sama, tidak ada perubahan. Jadi desainnya membentuk huruf U ya. Terdapat total 5 klaster di bagian headlampnya, 2 klaster di bagian sebelah kanan, 2 klaster di sebelah kiri, dan 1 klaster di bagian tengahnya kawan-kawan. Untuk reflektornya dia menggunakan warna smoke atau gelap yang memberikan kesan lebih elegan dan lebih mewah. Untuk DRL-nya menggunakan desain yang tertumpuk antara bagian bawah dan bagian atasnya. Jadi dua seperti ini ya, membentuk garis. Dan ada aksen warna chrome di bagian tengahnya. Ada tekstur atau motif garis-garis juga. Total ada 5 garis di sini yang menambah kesannya semakin terlihat lebih mewah juga. Sedangkan untuk posisi sennya berada di bagian ujung atas. Nah, di sini kawan-kawan. Turun lagi ke bagian fairingnya. Di bagian fairingnya di sini menggunakan full matte blue dari bagian atas hingga ke bagian tengah sini. Nah, yang baru di bagian fairing bawah hingga ke bagian undercowl ini menggunakan warna hitam. Sedangkan jika kita melihat di versi ABS 2022 itu matte blue-nya hingga ke bagian bawah, jadi full biru. Sedangkan ketika diturunkan ke versi CBS ada sedikit ubahan. Jadi sudah tidak lagi menggunakan full biru. Sekarang paduannya biru di bagian atas, bawahnya hitam. Nah, hitamnya ini ditarik hingga ke bagian belakang kawan-kawan. Hitamnya ini doff juga ya. Jadi untuk birunya doff, hitamnya juga doff. Lanjut ke bagian kaki-kaki depan. Untuk fendernya sendiri menggunakan warna matte blue, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensinya menggunakan teleskopik dan tidak ada ubahan sama sekali. Di bagian velgnya secara desain tidak berubah, warnanya juga tidak berubah. Jadi di versi CBS warna velgnya masih sama menggunakan warna hitam. Berbeda dengan versi ABS-nya. Untuk 2023 sekarang menggunakan warna coklat. Jadi salah satu yang membedakan antara CBS dengan ABS di bagian warna velgnya kawan-kawan. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 110/70, ringnya 14, tentunya sudah tubeless. Ban yang digunakan di sini adalah merek IRC. Lanjut ke bagian pengereman. Di bagian pengereman juga tidak ada ubahan. Untuk tampilan disnya masih sama. Disnya di sini yang digunakan adalah non-wave, tidak terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 3 piston dan tentunya sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau Kombi Brake System. Nah, bahan di bagian dek depannya sini full menggunakan plastik kasar kawan-kawan. Dan kurang lebih seperti ini penampakannya dari bagian depan untuk PCX 160 CBS warna matte blue. Jadi ini adalah salah satu warna terbaru yang paling fresh ya untuk PCX CBS versi 2023. Sekarang kita naik ke bagian kokpit. Di bagian speedometer tidak ada ubahan sama sekali, jadi masih sama ya, menggunakan full digital dengan total 3 klaster di sini. Jadi di bagian kiri, kanan, dan bagian tengahnya ini adalah speedometer utama. Kemudian di bagian frame-nya ini menggunakan warna silver yang menambah kesannya semakin terlihat elegan dan mewah.
Ada dua tombol, select dan set, yang berfungsi untuk mengatur beberapa menu yang ada di bagian speedometernya. Dan tidak lupa terdapat tulisan PCX warna biru yang menyala, kawan-kawan. Nah, untuk bahan di bagian samping-sampingnya, ini full menggunakan plastik kasar hitam doff. Kemudian di bagian stang juga tidak ada ubahan. Untuk bagian cover daripada bracketnya menggunakan paduan warna chrome dengan hitam glossy yang kesannya memang mewah dan elegan di sini. Tidak lupa juga terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Untuk stangnya menggunakan stang telanjang dengan desain yang melengkung full chrome warnanya. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya, di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan ada sen. Di sebelah kanan ada ISS. Jadi untuk ISS sendiri tersedia di PCX semua versi, baik itu CBS maupun ABS. Kemudian ada hazard dan ada starter di bagian bawahnya. Turun ke bagian dashboard. Nah, di bagian dashboardnya ini menggunakan warna full biru juga ya. Jadi di bagian atas matte blue. Kemudian di bagian keamanannya kita bisa melihat di sini sudah smart key atau keyless. Dari segi keamanannya mengandalkan kunci stang, ada alarm dan ada answer back. Kemudian di bagian sebelah kanannya ini terdapat dua tombol fuel dan seat yang akan memudahkan kita membuka tangki dan membuka joknya. Kemudian di bagian sebelah kanannya lagi ini terdapat cover kunci darurat yang bisa kita gunakan dalam keadaan darurat. Contohnya remote-nya hilang atau baterai remote-nya habis. Kalian bisa buka jok melalui kunci darurat ini, kawan-kawan. Kemudian di sisi sebelah kiri terdapat rak yang tertutup, yang ketika kita buka, di dalamnya adalah power charging atau power outlet tipe USB, kawan-kawan. Jadi kita tidak perlu beli adaptor tambahan lagi buat ngecas ya. Bisa langsung colok USB, kemudian kita tutup. Jadi tentunya sangat aman ketika ngecas dalam keadaan hujan sekalipun. Kemudian di bagian tangkinya kapasitasnya masih sama 8,1 liter. Dan yang unggul dari PCX 160 disediakan cap holder di bagian depannya yang berfungsi untuk menaruh tutup tangkinya ketika kita mengisi bahan bakar. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot megang tutup tangkinya ya ketika mengisi bahan bakar karena sudah disediakan tempat di sini, kawan-kawan. Nah, untuk bahan di bagian tengahnya ini full plastik kasar ya, full hitam doff dengan tekstur bintik-bintik di bagian tengahnya, sedangkan di bagian sampingnya dia teksturnya kasar seperti kulit jeruk. Kemudian untuk bagian belakangnya hingga ke bagian bawah sini atau bagian dek tengah ini menggunakan warna matte blue, sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Jadi polos. Kemudian di bagian dek bawahnya lagi ini menggunakan plastik kasar dengan paduan dua tekstur. Di bagian belakangnya dia seperti kulit jeruk kasar, kemudian di bagian depannya dia teksturnya bintik-bintik. Step floornya terdapat dua posisi, yaitu posisi selonjoran dan posisi standar atau biasa. Dibalut dengan karet di bagian permukaannya dan terdapat anti slip. Jadi teksturnya kasar seperti itu, kawan-kawan. Supaya kaki kita tidak slip ya ketika berpijak di bagian step floornya. Sisanya menggunakan plastik kasar. Dan sekali lagi di bagian dek bawahnya ini menggunakan matte black, kawan-kawan. Jadi dari bagian belakang sini ke depan ini full hitam. Lanjut ke bagian joknya. Di bagian joknya untuk versi CBS menggunakan warna full hitam, berbeda dengan ABS yang menggunakan paduan dua warna abu-abu dengan hitam. Untuk teksturnya di bagian depan dia bintik-bintik seperti ini, sedangkan di bagian tengahnya halus, ke belakang dia bintik-bintik lagi, dan di bagian bawahnya kembali ke tekstur yang halus. Kemudian dijahit ya di bagian penghubungnya. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 30 liter, tentunya bisa masuk helm full face dengan ukuran yang besar sekalipun. Sisanya di bagian belakang bisa kalian taruh barang-barang lainnya. Kemudian yang unggul dari PCX 160 di bagian joknya terdapat dua posisi. Jadi posisi yang pertama dia setengah seperti ini. Kemudian posisi yang kedua dia bisa lebih maju lagi ke depan. Jadi tentunya ketika kalian memasukkan barang ke dalam bagasi itu lebih leluasa karena tidak terhalang oleh joknya seperti ini, kawan-kawan. Lanjut ke bagian behel belakang, di sini menggunakan warna matte blue ya, dibalut dengan cover plastik. Jadi khas dari PCX itu di bagian behel belakangnya dibalut dengan cover untuk permukaannya, walaupun di bagian baliknya atau dalamnya ini besi. Nah, di sini disediakan dudukan box belakang yang ditutup oleh cover. Jadi ketika covernya ini kita buka, di dalamnya adalah dudukan baut box belakang. Jadi buat kalian pengguna PCX atau yang mau beli PCX pingin pasang box belakang, tidak perlu ganti behel. Biasanya untuk motor-motor pada umumnya kita harus ganti behel, sedangkan di PCX tidak perlu karena sudah disediakan dudukan di bagian belakangnya, kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi sampingnya, di sini matte blue, sama sekali tidak ada stripping ya, jadi polos. Matte blue dari bagian depan sini ditarik hingga ke bagian ujung. Nah, hanya terdapat tulisan PCX 160. Nah, ini salah satu yang membedakan antara versi 2023 dengan versi 2022 di bagian emblemnya. Jadi untuk versi 2022 emblemnya hanya bertuliskan PCX, warnanya masih sama ya di CBS chrome. Nah, sedangkan di 160-nya ini dia ada tambahan emblem ya.
emblem 160 seperti ini untuk versi 2023. Itu salah satu yang membedakan. Jadi di versi 2022 hanya tulisan PCX, di versi 2023 ada tambahan emblem 160. Jadi untuk versi 2022 andaikan mau beli emblemnya ini bisa di Ahas atau showroom resmi Honda. Sedangkan di versi 2023 sudah tidak perlu beli, langsung dipasang dari pabriknya kawan-kawan. Lanjut ke bagian stop lampnya. Di bagian stop lamp tidak ada ubahan, masih sama menggunakan LED dengan desain membentuk huruf X ketika menyala, dibalut dengan mika berwarna merah. Sennya posisinya menjadi satu ya untuk reflektornya dengan stop lampnya, jadi tidak terpisah seperti di EDV. Kemudian untuk bahan di bagian bawahnya sini plastik kasar, terdapat stripping bertuliskan Honda warna putih. Kemudian di bagian fendernya ukurannya lebar dan panjang, jadi setengah rodanya. Full hitam doff, bahannya plastik kasar, kemudian ada tambahan mata kucing di sini dan ada lampu penerangan plat nomor yang mengandalkan dari bagian atas sini kawan-kawan. Jadi ada coakan ya yang akan memberikan cahaya turun ke bagian plat nomornya. Jadi bukan model yang nongol keluar. Nah, di bagian step belakangnya menggunakan model klik bahan aluminium dibalut dengan cover plastik di bagian tepi dan bagian dalamnya. Dia desainnya lancip seperti ini dan pipih atau gepeng, jadi tidak terlalu tebal. Kemudian di sektor mesin masih menggunakan mesin yang sama, yaitu injeksi 156,9 cc dibulatkan menjadi 160 cc bertipe SOHC, pendinginnya cairan atau radiator kawan-kawan. Kapasitas oli mesin di 0,8 liter, sudah dibekali dengan teknologi ESP Plus dan sudah dibekali dengan 4 katup, powernya di 16 PS. Cover daripada radiatornya dia seperti ini, bahannya plastik kasar, desain daripada kisi-kisinya dia melengkung seperti ini, jadi tampilannya sangat sporty ya. Kemudian untuk bagian muffler atau knalpotnya full hitam, dari bagian leheran hingga ke silencernya dibalut dengan cover muffler yang juga bahannya plastik kasar full hitam. Nah, dipadukan dengan end cap di bagian ujungnya menggunakan warna silver doff kawan-kawan. Desainnya di oval, terdapat beberapa lubang di bagian tepi atau bagian sampingnya. Nah, di bagian suspensi belakangnya di sini masih menggunakan suspensi biasa ya, belum sok tabung, namun soknya sudah double kawan-kawan. Namun sayang memang belum tabung dan tidak tersedia adjuster. Nah, di bagian tengahnya juga terdapat hager dengan ukuran yang cukup panjang yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan, dan ada tambahan karet pelindung lumpur di sini kawan-kawan. Walaupun karetnya ini tidak terlalu panjang ya. Di bagian swing armnya menggunakan warna silver. Kemudian untuk pengereman belakang tentunya sudah disc brake, kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Ban belakangnya ukuran 130/70, ringnya 13, tentunya sudah tubeless, merek IRC. Jadi untuk kaki-kakinya sendiri di bagian velg belakang ringnya 13, di bagian depannya 14 kawan-kawan. Sekarang kita bahas ke bagian cover CVT dan cover filter udaranya. Jadi ini salah satu yang baru dari PCX 160 CBS 2023. Di bagian cover CVT-nya sekarang menggunakan warna full hitam doff kawan-kawan. Jadi di bagian cover besinya menggunakan hitam seperti ini, kemudian di bagian cover plastiknya juga hitam ya. Terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Sudah tidak tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan. Nah, di versi ABS namun masih menggunakan silver. Jadi ada perbedaan antara CBS dengan ABS. Yang CBS hitam, yang ABS silver kawan-kawan. Di bagian cover daripada filter udaranya tidak ada ubahan, hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP Plus dan ada tulisan 160 for valve di bagian bawahnya kawan-kawan. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian cover CVT dan cover filter udaranya. Kemudian kita naik ke bagian bodinya. Nah, untuk bodi dari bagian sisi sebelah kiri seperti ini. Jadi matte blue ya. Matte blue-nya ini lebih terang jika dibandingkan dengan versi ABS-nya. Yang matte blue-nya jika kita lihat sekilas itu lebih ke hitam. Buat kalian yang penasaran ingin melihat warna matte blue di ABS, bisa lihat di video saya yang sebelumnya karena sudah saya upload ya beberapa minggu yang lalu. Oke kawan-kawan, jadi seperti ini untuk penampakannya dari full body PCX 160 CBS warna matte blue, salah satu warna terbaru di tipe CBS 2023. Menurut kalian seperti apa seputar warna matte blue ini? Baiklah kawan-kawan, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Dan tentunya juga dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian PCX 160 CBS warna matte blue di tahun 2023. Oke, nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.